Jadi dengan eh, perlakuan panas nanti akan terjadi transformasi fasa gitu ya. Yang mana nanti itu akan bisa menentukan ya sifat mekanis dari baja yang dilakukan perlakuan panas tersebut gitu ya. Kalau misalkan di contoh ini ya baja eutektoid gitu ya. Nanti dengan perlakuan panas austenisasi kemudian nanti didinginkan dengan lambat, nanti dia akan diperoleh struktur mikro tertentu. Kemudian didinginkan lebih cepat, nanti dapat struktur mikro tertentu gitu ya, atau fase tertentu. Didinginkan dengan sangat cepat nanti akan diperoleh struktur mikro yang lain yang nanti akan memiliki sifat mekanis yang berbeda-beda. Kemudian transformasi fasa itu nanti eh, bisa dikelompokkan menjadi tiga. Dan nanti ada transformasi yang bergantung pada difusi yang sederhana. Sebenarnya kurang lebih kita sudah tahu gitu ya bahwa transformasi fasa ya umumnya itu diikuti atau terjadi karena adanya difusi. Difusi artinya di sini mudahnya ya atom yang bergerak gitu ya. Meskipun nanti yang ketiga itu ada transformasi fasa transformasi itu ya atau transformasi fasa yang terjadi tanpa terjadinya difusi. Yang ketiga ada itu. Ini yang dibagi tiga. Yang pertama ini simple diffusion dependent transformation, jadi transformasi yang bergantung pada difusi yang sederhana. Yang kedua nanti transformasi yang bergantung pada difusi. Kemudian yang ketiga nanti diffusionless transformation, jadi transformasi tanpa terjadi difusi ya. Hanya terjadinya difusi sangat apa tingkatnya itu sangat kecil sekali ya sehingga dianggap tidak terjadi difusi. Kalau yang pertama ini yang simpel ini kira-kira contohnya ini pembekuan ya. Pembekuan dari logam murni. Misalkan saya punya cairan aluminium, kemudian saya bekukan, nah, nanti dia eh, akan terjadi difusi atom gitu ya. Yang di situ masuk kategori ini simple diffusion gitu ya. Jadi pembekuan dari logam murni. Kemudian terjadi misalkan yang lain juga pada kasus transformasi alotropis. Misalkan saya punya besi gitu ya di temperatur ruang, dia akan struktur kristalnya BCC. Kalau saya panaskan sampai temperatur kira-kira 900-an, dia masuk daerah austenit gitu ya. Nanti dia akan bertransformasi struktur kristalnya itu tadi dia berubah menjadi FCC. Dari BCC menjadi FCC pasti ada pergerakan atom gitu ya. Karena dia harus menyusun ulang struktur kristalnya. Dari struktur kristal BCC menjadi struktur kristal FCC. Kemudian juga proses rekristalisasi gitu ya, dan pertumbuhan butir. Ini masuk kategori simple diffusion gitu ya. Di sini kira-kira penggambarannya adalah yang simple diffusion itu tidak terjadi perubahan baik jumlah maupun komposisi dari fasa yang ada gitu ya. Kemudian nanti ada yang kedua ini ya, transformasi yang bergantung pada difusi. Contohnya eutectoid reaction pada paduan besi karbon. Eutectoid reaction ya gambarannya kita mungkin masih pada ingat, misalkan kita memiliki baja dengan kandungan karbon 0,76% karbon gitu ya. Eh, dari temperatur tinggi misalkan di 900 atau 1000 gitu ya dia masuk fase austenit. Ketika didinginkan turun-turun di bawah 727 nanti dia akan bertransformasi menjadi fasa
ferit dan sementit itu ya. Yang mana gabungannya disebut sebagai perlit gitu ya. Jadi pasti nanti akan ada difusi atom-atom gitu ya. Terutama di sini ya atom karbonnya. Yang awalnya dia eh, keseluruhan austenit itu kan 0,76 gitu ya. Nanti dia bertransformasi menjadi fase alfa yang kandungannya karbonnya hanya 0,022% karbon gitu ya. Dan kemudian menjadi sementit yang kandungan karbonnya eh, 7,6 itu ya. 6,7% karbon itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada diffusionless transformation. Jadi transformasi yang terjadi tanpa adanya difusi atom. Ini nanti yang dihasilkan dari transformasi tanpa difusi ini nanti menjadi logam yang metastabil gitu ya. Apa atom-atomnya. Contohnya transformasi Martensit atau Martensitic transformation. Jadi kalau misalkan saya punya baja eutektoid yang tadi kandungan karbonnya 0,76%, dari temperatur 900, kemudian saya celupkan di air atau oli yang temperatur ruang ya, nanti dia terjadi pendinginan yang sangat cepat atau yang disebut sebagai quenching ya. Nanti dia akan terbentuk martensit. Ya. Nah, martensit ini terbentuknya itu tanpa terjadi difusi atom karbon gitu ya. Karena ya itu tadi karena memang secara logika pun eh, prosesnya harus cepat gitu ya pendinginannya sehingga tidak ada kesempatan bagi atom untuk berdifusi gitu ya atau bergerak gitu ya. Bergerak berpindah tempat menata diri gitu ya. Karena biasanya kan kita tahu bahwa difusi itu kan tergantung pada temperatur gitu ya. Kalau dia temperaturnya rendah nanti ya difusinya pada satu titik sudah tidak bisa berjalan. Makanya dari temperatur tinggi difusinya cukup besar, ya, kemudian didinginkan cepat, eh, dia tidak sempat terjadi difusi, gitu ya, untuk menata diri. Harusnya kalau pendinginan lambat kan seperti tadi ini, eutectoid reaction itu ya, dari fase gamma menjadi fase alfa dan sementit. Nah, nanti kalau didinginkan dengan begitu cepat dia tidak sempat itu ya menjadi alfa dan sementit gitu ya. Sehingga terbentuk yang namanya martensit ini gitu ya. Ini yang penggambaran tadi yang alotropis gitu ya. Ini terjadi pada besi. Kalau di logam lain misalkan aluminium itu tidak terjadi alotropik gitu ya. Aluminium dari temperatur ruang sampai temperatur mencair ya nanti tetap FCC itu ya struktur kristalnya. Kemudian kalau transformasi fasa ditinjau dari sudut pandang struktur mikro gitu ya. Jadi dilihat dari eh, ter, apa perkembangan struktur mikronya gitu ya. Nanti pertama kali transformasi fasa terjadi dengan adanya nukleasi atau pengintian gitu ya. Jadi pertama pasti muncul eh, inti gitu ya atau fase ya bagian fase yang sangat kecil. Misalkan dari gamma menjadi alfa dan sementit, maka alfa akan muncul pertama kali ya inti alfa gitu ya. Yang nanti selanjutnya akan diikuti tumbuh semakin besar alfanya gitu ya. Inti alfa membesar gitu ya. Sehingga itu nanti masuk kategori second stage pertumbuhan gitu ya. Nanti kalau pada satu titik sudah stabil ya akan berhenti tumbuhnya. Dia sudah sempurna menjadi fase alfa. Sama juga yang bagian sementit juga iya. Pertama kali nanti akan tumbuh inti sementit. Berjalannya waktu nanti dia akan tumbuh gitu ya. Ini tadi yang kira-kira menjadi gambaran dari eutectoid reaction gitu ya.
Jadi kalau saya punya besi karbon, baja karbon itu ya, dengan kandungan karbonnya 0,76%, ini kan eutectoid ya, baja eutectoid itu ya. Ketika didinginkan, atau maksudnya ini berarti dari temperatur tinggi, di mana dia fasenya fase gamma itu ya, ketika didinginkan, melewati temperatur 727 itu ya, di bawahnya sedikit, nanti dia akan mulai terbentuk pengintian alfa. Dan juga terbentuk pengintian Fe3C itu ya. Dan nanti semakin lama dia akan tumbuh ini, alfanya semakin membesar, Fe3C-nya juga semakin membesar. Yang mana nanti gabungan dari alfa dan Fe3C ini disebut sebagai perlit ya. Eh, dalam hal ini nanti perlit itu ya lapisan antara alfa Fe3C saling berganti-ganti ya. Oke, kalau terkait dengan gambar ini, saya jelaskan yang ini adalah paduan besi karbon yang mana komposisinya adalah masuk kategori eutectoid. Jadi dia eutectoid kita ingat adalah baja karbon dengan kandungan karbon 0,76% ya. Jadi kita punya baja eutectoid dari fase gamma ya austenit kemudian ditransformasikan menjadi nanti perlit ya. Jadi kalau saya gambarkan sederhana kemarin kan gini kira-kira ini diagram fasenya itu ya. Yang mana titik ini itu adalah 0,76 ya. Jadi di sini kira-kira ini ya. Ini 0,76 berarti ini agak garis vertikal ya. Ini gamma, ini daerah alfa Fe3C. Alfa dan Fe3C itu ya. Atau alfa dan cemented. Ini anggaplah awal mulanya di temperatur 800 gitu ya. 800 derajat Celcius di titik ini anggaplah gitu ya. Kemudian saya apa, turunkan temperaturnya menjadi 600 derajat Celcius. Anggaplah di sini ya, ini 600 derajat Celcius. 600 derajat Celcius. Maka nanti ketika saya turunkan dari 800 ke 600 ya, dia tidak langsung tuh ya eh, terjadi pengintian alfa dan Fe3C atau tidak langsung terbentuk alfa dan Fe3C. Tapi ada masa inkubasi, gitu ya, masa tunggu, kira-kira gitu ya. Masa tunggunya berapa? Kita lihat dari apa gambar di samping ini. Jadi sebelum saya ke gambar ini, saya ingin jelaskan ini sumbu horizontalnya atau sumbu X-nya ini adalah waktu. Waktunya dalam skala logaritmik gitu ya. Jadi ini 0, ini 1, di sini 1 detik berarti 1 detik, ini 10 detik di sini, ini 100 detik ya. Kemudian ini 1000 detik. Kemudian sumbu vertikalnya ini adalah persen per lit. Jadi ini 0% per lit otomatis yang di daerah ini, yang bagian ujung bawah ini itu ya, dari ketiga grafik ini adalah 100% austenit gitu ya. Ini 100% austenit. Kemudian kalau sampai di sini ini 50% gitu ya. Kalau sampai di atas ini dia 100% per lit. Artinya kalau 100% per lit berarti ya 0% austenit gitu ya. Kalau ini 50% per lit berarti ada masih tersisa 50% austenit. Ya, sekali lagi diingat ini adalah transformasi fasa dari gamma menjadi per lit gitu ya. Pelit ya alfa dan F3C fasenya gitu ya.
Oke, eh, yang pertama transformasi fasa dari eutectoid steel itu ya, dari temperatur 800 diturunkan menjadi 600, maka nanti dia akan ada masa tunggu ini, masa inkubasi ini, kira-kira 1 detik lebih itu ya. Artinya ketika dia ini 800 sampai ke 600 dengan cepat, anggaplah gitu ya, saya langsung turunkan menjadi 600, maka nanti ada masa tunggu 1 detik, baru dia mulai terbentuk pengintian alfa dan FeT3C. Terus ya, pada 1 titik di sini ini menjadi 100%. Bertransformasi semuanya menjadi perlit gitu ya. Waktunya berapa ya? Ini kita tarik garis ke bawah. Jadi ini adalah masa transformasinya dari gamma menjadi perlit gitu ya. Misalkan ini saya kasih simbol X berarti ya. X detik berarti ini gitu ya. X detik itu berapa? Ya di titik ini berapa detiknya dikurangi di detik ini gitu ya. Anggaplah misalkan ini 9, ini satu, satu saja lah, anggaplah gitu ya. Satu berarti 9 kurangi satu 8 detik. Jadi ketika kita tahan di temperatur 600 derajat Celcius, maka dia akan bertransformasi dari austenit menjadi perlit dengan kebutuhan waktu sebesar 8 detik ya. Jadi cukup cepat. Nah, untuk yang 650 logikanya sama gitu ya. Jadi jarak ini dari nol sampai ke sini itu adalah masa inkubasi. Ini masa inkubasi gitu ya. Artinya ketika saya dari 600 derajat Celcius saya turunkan menjadi 650, maka dia menunggu waktu kira-kira 9 detik gitu ya, baru terjadi pengintian alfa dan FV3C ini gitu ya. Kalau di 675, maka inkubasinya semakin lama di sini gitu ya. Anggaplah mungkin ini sekitar 25 detik gitu ya. Jadi ketika dari 800 saya turunkan menjadi 675, maka dia butuh waktu kira-kira 25 detik baru muncul pengintian alfa dan FV3C. Kemudian nanti alfa dan FV3C membesar, membesar sampai selesai di titik ini. Titik ini berarti ya berapa waktunya ditarik garis ke bawah gitu ya. Karena ini kan 100% kan di sini ya, 100% per lead. Berarti nanti masa transformasinya adalah sepanjang ini gitu ya. Sepanjang itu berapa? Ya dikurangi nilai di sini berapa detik ya, dikurangi nilai di sini berapa detik. Oke. Nah, ini termasuk tadi apa isothermal transformation itu ya, transformasi pada temperatur konstan. Karena memang temperaturnya dibuat konstan. Misalnya tadi transformasi di 600 derajat Celcius gitu ya, misalnya itu tadi dibuat 600 derajat Celcius, yaitu ditunggu, ditahan di 600 sampai terjadi transformasi secara sempurna. Yang bagian ini berarti kira-kira ini ada 3 spesimen itu ya yang berbeda. Awalnya semuanya di temperatur yang sama 800, kemudian yang satu diambil dinginkan di 600 derajat Celcius dan ditahan di 600 derajat Celcius ya. Sehingga dapat grafik yang ini. Kemudian yang satu lagi di 650, yang satu lagi di 675 gitu ya. Oke, untuk mempermudah lagi sebenarnya ada penggambaran yang lebih apa? Lebih leb- bisa lebih informatif lah gitu ya. Bisa dipakai di eh, sembarang temperatur kira-kira gitu. Kalau ini tadi kan grafik yang ini kan tergantung orangnya membuatnya ini berapa itu ya. Ini 600, 650, 675. Nah, kalau saya butuh di temperatur, anggaplah temperatur 610 itu kan di sini kita susah tuh ya. 610 itu di mana posisinya kan itu. Nah, dengan
Yang grafik di bawah ini bisa mempermudah yang ini itu ya. Ini disebut sebagai diagram TTT gitu ya. Time Temperature Transformation. Tapi yang gambar bawah ini itu adalah sebenarnya ya eh, pengilustrasian dari yang atas tadi itu. Yang atas tadi contohnya ini itu ya. Ini misalnya diambil yang 675 itu ya. Di transformasi mulai itu kan dia di nol di apa keseluruhan masih austenit ya. Nah, digambarkan oleh di sini hubungannya. Artinya nanti garis yang kiri ini merupakan awal ya, awal transformasi gitu ya dari austenit gitu ya. Kemudian yang garis ini 50% itu ya. Artinya perlit sudah sorry, austenit sudah bertransformasi separuhnya. Nah, itu nanti di kalau di ini kan di tengah ini gitu ya. Nanti di bagian grafik ini itu digambarkan oleh garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini mengindikasikan transformasi austenit sudah berjalan separuhnya atau 50% ya. Kemudian yang bagian atas ini kan sudah 100% perlit, artinya austenitnya sudah bertransformasi secara keseluruhan menjadi perlit. Nah, di grafik ini digambarkan oleh garis yang berada di kanan ini itu ya. Jadi kalau dipadankan dengan yang atas ini ya sebenarnya ada garis ditarik ke sini itu ya. Tarik horizontal ke kiri nanti ini ya di titik ini itu ya sama dengan 675 derajat Celcius itu ya. 675 derajat Celcius. Kemudian masa inkubasinya ya sama itu ya ini. Jadi dari nol sampai ke sini ya. Ini ya sama kalau ini ya di sini kan itu. Inkubasinya ya ini sama. Kira-kira misalkan ini inkubasinya 25 detik, ini ya sama ini 25 detik ya. Kemudian kalau diperhatikan di garis yang ini itu ya garis ini adalah disebut sini eutectoid temperature. Berarti ini adalah sebenarnya sama dengan 727 derajat Celcius gitu ya. Di atasnya garis ini itu adalah austenit, stabil gitu ya. Di bawahnya ini austenit tidak stabil. Kenapa disebut austenit tidak stabil? Karena dia nanti akan bertransformasi gitu ya. Tapi kalau yang austenit stabil, misalkan saya di seberapapun di atas temperatur eutektoid ini nanti outputnya stabil dia kita tunggu setengah jam 1 jam 2 jam tetap menjadi austenit ya. Tapi kalau yang ini tidak yang di bagian austenit tidak stabil nanti ya setelah masa inkubasinya selesai dia akan bertransformasi menjadi perlit gitu ya pada kasus ini gitu ya. Jadi bagian yang ini kira-kira itu ya yang saya arsir ini untuk lebih mudah. Ini merupakan area austenit ya, austenit yang tidak stabil. Garis ini penuh merah ini itu adalah garis apa area yang membatasi transformasi. Kemudian kalau di bagian yang kanan ini sudah bertransformasi menjadi perlit ya kalau sudah masuk ke daerah ini. Oke ya, kira-kira sudah tahu, eh, maksud dari gambar ini.
Ini bisa dibaca. Ini penggambarannya ya secara ilustrasi ya sama saja ya. Nggak perlu saya bahas lagi ini. Mungkin ya saya ingin ini saja menunjukkan bahwa di temperatur-temperatur transformasi yang relatif dekat dengan 700 ya, nanti dia akan mendapatkan perlit kasar, coarse perlit. Kemudian nanti eh, apa penahanan atau transformasi yang terjadi, temperatur penahanan atau temperatur eh, di mana terjadi transformasi, nanti kira-kira temperaturnya di sekitar 600 ke bawah, itu nanti akan mendapatkan fine perlit ya, atau perlit yang halus. Halus kasar ini terkait dengan ukuran gitu ya, tapi bukan diartikan terus halus eh, apa permukaan halus itu bukan gitu ya, tapi ini ukuran. Fine pelit berarti pelitnya ini dia lapisannya tipis-tipis gitu ya. Kalau coarse pelit atau pelit kasar nanti lapisannya dia relatif lebih tebal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini diagram TTTT yang lain yang menggambarkan untuk baja karbon dengan kandungan karbon 1,13% gitu ya. Ini punya penggambaran yang lain lagi gitu ya. Jadi diagram TTTT ini spesifik untuk apa kandungan tertentu gitu ya. Kalau yang tadi itu eutectoid atau 0,76% karbon, yang ini diagram TTT untuk 1,13% karbon. Eutectoid temperature-nya di sini gitu ya, sudah ditunjukkan. Dan ini ada bagian A ini austenit gitu ya, C ini cemented ya, P ini perlit, P ini perlit gitu ya, A ini austenit. Artinya ketika kita misalkan saya punya dari 800 saya dinginkan ke 700 ya. Nanti dia akan ada masa inkubasi ini gitu ya, panjang ini inkubasi. Kemudian dia akan bertransformasi menjadi cemented. Kalau kita tahan 700 terus, nanti menyentuh garis yang ini, pertumbuhan cementednya berhenti. Kemudian austenit yang tersisa dia akan bertransformasi menjadi perlit gitu ya. Terus ini misalkan masih ditahan di 700 sampai sini selesai gitu ya. Kalau masih ditahan terus nanti akan ke sana. Ini tidak sudah tidak merubah apapun gitu ya. Jadi ketika melewati garis yang merah ini gitu ya, kita masih tahan, nanti dia tidak akan merubah atau tidak akan terjadi transformasi lagi. Transformasinya sudah berhenti gitu ya. Sehingga artinya kita nanti sia-sia saja itu ya. Em, memanaskan yang sudah tidak ada transformasi lagi. Itu menjadi kira-kira ya nanti boros energi gitu ya. Nanti kalau untuk memperkirakan berapa lama waktunya ya, misalnya di yang mudah sinilah, anggaplah gitu ya. Saya tarik garis ini. Ini anggaplah di 6, kita transformasinya di 650 derajat Celcius, maka inkubasinya ya ini untuk berubah menjadi sementi dan berubah menjadi cemented, Austin ini berubah menjadi cemented gitu ya. Kemudian sampai sini cementednya selesai. Kemudian Austin yang tersisa dia akan bertransformasi menjadi perlit. Perlit nanti sampai sini selesai gitu ya. Jadi kira-kira maksimal ya kita nahannya sampai sini saja gitu ya. Sampai sini. Karena kalau kita tahan terus di temperatur 650 derajat Celcius ini nggak ada gunanya itu ya. Karena dia sudah selesai transformasi fasanya.
Oke, yang tadi eh, transformasi isotermalnya atau diagram TTT itu ya, dia kan berakhir di tadi di garis ini itu ya. Kalau diteruskan ternyata dia membentuk ini itu ya. Dan yang putus-putus di tengah ini. Kemudian orang apa menggambarkan apa titik di mana garisnya berbalik arah itu ya. Ini ini kan kelihatan seperti nose jadinya itu ya atau hidung gitu ya. Jadi dia menonjol jadi nose. Nah, ternyata ini di bagian bawahnya dia terbentuk bainit. Kalau ini tadi kan pelit ya, pelit yang bagian atas-atas, anggaplah di sini itu pelit kasar, yang bagian di sini pelit halus gitu ya. Nanti kalau kita transformasinya dilakukan di temperatur yang lebih rendah lagi, ya, anggaplah kira-kira di 500, 400, ya, 300-an itu ya, nanti akan terbentuk bainit. Bainit ini ya sebenarnya alfa dan Fe3C itu ya. Hanya saja nanti dia ukurannya lebih halus lagi gitu ya dibandingkan perlit halus. Nanti sekali lagi sama yang di bagian kiri ini itu adalah masa inkubasi, ini area inkubasi gitu ya. Jadi kalau saya dari temperatur 800 kemudian saya dinginkan menjadi 300 ya, nanti masa inkubasinya dia ini sepanjang ini ya, cukup lama. Ini anggaplah kira-kira sampai 100 detik gitu ya. 1 menit lebih, baru nanti dia akan terjadi pengintian alfa dan Fe3C yang halus-halus gitu ya intinya. Nanti intinya ini akan jauh lebih banyak dibandingkan yang di bagian pelit gitu ya. Karena ini nanti bahan ini kan dia lapisan juga, bukan lapisan sih, akan ada fase apa fase ferit dan sementit yang cukup kecil ukurannya itu ya. Apabila ya struktur mikro tadi yang perlit maupun bainit ya kita panaskan di temperatur di bawah 7, tentu saja itu ya. Apakah itu di temperatur 700, di temperatur 600-an gitu ya. Dipanaskan yang dengan waktu yang relatif lama, nanti eh, akan terjadi perubahan struktur mikro menjadi spheroid. Menjadi ini ya. Yang awalnya tadi kan seperti ini kira-kira itu ya. Misalkan ini contoh yang eh, hitam-hitam ini perlitnya itu ya. Ketika ini dipanaskan, nanti dia akan berubah bentuk perlitnya itu bukan perlitnya, bentuk sementitnya nanti akan berubah menjadi mendekati eh, bentuk bulat gitu ya. Atau kalau bahan ini dipanaskan pun nanti kira-kira akan mendapatkan bentuk sementit yang menjadi eh, apa menyerupai bulat gitu ya atau mendekati bulat seperti ini. Ya, jadi baja perlit, baja bainit kalau dipanaskan di temperatur di bawah temperatur transformasi fasa atau di bawah eutectoid temperature atau misalkan kira-kira 700, 650, 600 itu ya dalam waktu yang relatif lama beberapa jam itu ya nanti sementitnya dia akan berubah yang asalnya memanjang gitu ya nanti akan menjadi mendekati bulat-bulatan gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti terbentuk martensit kalau kita eh, meneruskan dari diagram transformasi isotermal. Ini ya bagian dari
Martensit itu ini. Kalau martensit dia tidak tergantung waktu itu ya, tapi tergantung pada temperatur. Jadi kalau dari 800 terus kita quenching sehingga menjadi temperatur 200 misalkan itu ya. Maka nanti di temperatur 200 lebih sedikit ini sudah mulai terbentuk martensit. Dan nanti kalau temperaturnya turun lagi itu ya, nanti di sini di temperatur ini anggaplah mungkin ini 190-an itu ya. Nanti 50% menjadi martensit. Di temperatur 100 lebih sedikit ini nanti menjadi 90% martensit. Ya. Jadi di sini tidak ada masa inkubasi, tapi terkait dengan kecepatan perubahan temperatur. Jadi artinya ya, ketika kita menurunkan temperatur dari 800, ini nggak boleh menyentuh garis ini ya. Kalau nanti menyentuh garis ini ya, transformasinya antara menjadi perlit atau bainit gitu ya. Sehingga dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan martensit, maka harus didinginkan dengan cepat untuk langsung menuju ke misalkan di temperatur 100 ya. Untuk yang grafik ini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap bisa membaca dari grafik ini. Oke ya, bisa berarti ya. Saya langsung yang berikutnya. Perilaku mekanis batuan besi karbon. Jadi di awal tadi kan kita baca transformasi fasa karena eh, bisa menghasilkan apa sifat mekanis yang berbeda meskipun baja paduannya sama gitu ya atau komposisi kimia dari baja paduannya sama bisa menghasilkan sifat mekanis berbeda dengan pelakuan panas transformasi dari pelakuan panas tertentu gitu ya. Ini contohnya kalau perlit saya rasa ini sudah dibaca gitu ya. Semantit dia sifatnya jauh lebih keras tetapi lebih ketas daripada ferrit. Sehingga nanti kalau pelit dia ada bagian yang kuat tapi ketas, ada bagian yang lunak tapi ulet. Jadi nanti menjadi kombinasi dia. Ini ilustrasi terkait dengan sebentar ini. Ilustrasi baja karbon terkait dengan kandungan karbonnya. Kira-kira kalau 0,76 kan di titik ini, di garis ini lah kira-kira itu ya. 0,76 anggaplah di garis ini. Di mana ini tadi baja eutectoid gitu ya. Di atasnya nanti ya baja hiper gitu ya. Di bawahnya baja hipo gitu ya. Makanya nanti kalau yang baja hipo
itu nanti dia akan ada perlit, ferit, gitu ya. Ini kan alfa. Alfa, kemudian ada perlitnya. Kemudian yang baja hiper nanti dia eh, ada perlit dan Fe3C. Kemudian kalau pas di eutectoidnya sebenarnya dia hanya ada perlit gitu ya. Ini di sini tidak digambarkan. Ya sebenarnya ya di garis ini gitu ya. Di garis atau di titik 0,76% karbon. Di sebelah kanannya ini hiper gitu ya. Di sebelah kirinya hipo gitu ya. Sehingga di sini digambarkan yang hipo itu perlit dan ferit. Yang hiper itu perlit dan Fe3C. Jadi memakai logika ini pun kita nanti tahu bahwa F3C ini tadi kan keras, ya otomatis ya dia menjadi kuat dan getas. Makanya bagian kanan yang ada F3C-nya dia merupakan baja yang paling keras dibandingkan yang eh, apa perlit dan ferit ya, atau yang di bagian kiri ini. Ya. Atau kita juga bisa melihat dari kandungan karbonnya. Kalau kita lihat semakin ke kanan ini kandungan karbonnya semakin meningkat, eh, kekuatan luluh, kekerasan, kekuatan tarik meningkat ya. Ini semuanya akan meningkat ke arah kanan. Nah, sebaliknya keuletannya ketika kandungan karbon meningkat, keuletan itu di grafik ini apa ditandai oleh ini itu ya. Jadi reduction in area itu menandakan terkait dengan keuletan maupun percent elongation ini juga menandakan keuletan. Jadi kita lihat semakin tinggi kandungan karbonnya, dia semakin getas ya. Karena keuletannya semakin menurun atau percent elongation maupun percent reduction in area semakin menurun. Kemudian juga semakin tinggi kandungan karbonnya, energi impact-nya juga semakin rendah. Atau dengan kata lain, semakin tinggi kandungan karbonnya, ketangguhannya semakin menurun gitu ya. Jadi Izot impact energy itu kan untuk mengukur ketangguhan dari suatu logam gitu ya. Nah, kalau ini semakin turun, otomatis ya berarti dia semakin rendah ketangguhannya. Untuk yang gambar 1122 ini membandingkan kekerasan antara struktur mikro dari fine perlite, coarse perlite, dan spheroidite ya. Misalkan kita memiliki kandungan karbon yang sama, ya, misalkan anggaplah di 0,6 ini. Yang satu spesimen dia struktur mikronya spheroidite, spesimen satu lagi coarse perlite, gitu ya. Spesimen satu lagi fine perlite. Nah, kalau ternyata kalau diuji kekerasan, yang struktur mikro fine perlite dia memiliki kekerasan tertinggi dibandingkan dua lainnya. Yang coarse perlite dia di tengah-tengah atau di pertengahan nilainya atau di antara fine perlite dan spheroidite ya. Kemudian yang spheroidite dia paling rendah kekerasannya. Artinya apa? Meskipun memiliki komposisi kimia yang sama, struktur mikro yang berbeda bisa menentukan sifat mekanis yang berbeda ya. Ini dicontohkan oleh grafik di gambar 1122 ini ya, di mana yang fine pearl secara umum memiliki kekerasan paling tinggi dibandingkan coarse pearl maupun spheroidite ya. Ini hanya membandingkan yang tiga ini ya. Misalkan nanti dibandingkan bainit ya bainit kemungkinan besar dia yang paling tinggi gitu ya. Ini hanya membandingkan di tiga struktur mikro ini saja.
Kemudian kalau dilihat keuletannya, ternyata yang paling ulet itu adalah spheroid. Yang paling rendah atau paling getas itu ya, itu adalah fine pearlit gitu ya. Yang coarse pearl dia berada di di tengah-tengah antara spheroid dan fine pearlit gitu ya. Tengah-tengah maksudnya di antara gitu ya, tidak tidak terus di separuhnya tidak gitu ya. Seperti yang ditunjukkan di gambar 1122 ini. Ini contoh tadi yang dari struktur mikro perlit atau bainit ketika dipanaskan di temperatur di bawah 727, anggaplah misalnya ambil saya contoh dipanaskan di temperatur 700 derajat Celcius selama 20 jam, maka yang asalnya sementitnya itu panjang-panjang seperti ini ya, nanti dia akan bertransformasi atau berubah gitu ya, berubah bentuknya menjadi mendekati bulatan gitu ya. Yang asalnya memanjang ini mendekati bulatan. Nah, kalau dilihat dari sifat mekanisnya, ternyata yang bulatan ini dia menjadi apa? Menjadi lebih ulet ya. Logamnya itu ya, maksudnya yang menjadi lebih ulet. Ini ya tetap keras gitu ya. Apa? Sementitnya ini ya tetap keras, sama dengan sementit ini gitu ya. Ferritnya yang di sini ya sama dengan ferrit ini, tetap ulet gitu ya. Hanya saja bentuk dari sementit ternyata bisa menentukan ulet getasnya atau lunak kerasnya itu ya suatu baja gitu ya. Ini kira-kira kalau dari grafik ini, dari grafik 1123 ini kita juga bisa menarik kesimpulan secara umum gitu ya, bahwa bainit dia lebih keras daripada perlin. Struktur mikrobainit dia lebih keras daripada struktur mikroperlin. Meskipun anggaplah punya komposisi kimia yang sama ya. Misalkan saya punya apa baja karbon 0,76%, yang satu struktur mikronya bainit, yang satu struktur mikronya pelit, maka yang bainit ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi. Kalau kekerasan lebih tinggi biasanya dia lebih kuat. Hanya saja nanti biasanya keuletannya lebih rendah gitu ya. Jadi yang sumbu vertikal ini kan nilai kekerasan gitu ya. Yang sumbu horizontal ini temperatur transformasinya. Artinya apa, Kak? Ini bisa menjadi gambaran juga gitu ya. Meskipun tadi yang diagram TTTT itu sudah bisa menunjukkan bainit itu transformasi di temperatur berapa gitu ya. Ini ya kira-kira ini kan. Kalau kita menuju ini ya kira-kira ini. Jadi di temperatur ke sini ini terbentuk bainit, temperatur transformasi itu ya. Di atasnya ini ya terbentuk perlit. Di dekat-dekat ini ya nanti perlit halus gitu ya di dekat 600. Di dekat-dekat 700 nanti ini perlit kasar gitu ya. Bisa dikelompokkan atau dipisahkan lebih jauh lagi gitu ya. Ada perlit halus, perlit kasar. Kalau kita perhatikan semakin rendah temperatur transformasinya, ini cukup tajam gitu ya, kenaikan dari kekerasannya gitu ya. Kalau di sini relatif sama atau landai gitu ya. Berarti di bawah sekitar 300, di 350 ke bawah, ini nanti perbedaannya cukup signifikan gitu ya. Atau di bawah 400 lah gitu ya. Di bawah 400 nanti bainit ini cukup signifikan eh, apa perbedaan temperatur, perbedaan kekuatan atau kekerasannya dengan perlit gitu ya.
Ini hanya perbandingan saja, saya rasa bisa dan mudah dipahami. Ini terkait dengan tempered martensit. Jadi kalau kita punya baja yang martensit, kemudian kita ingin sedikit apa kurangi kekerasannya itu ya, karena biasanya keras itu kan getas. Nggak, kita ingin kurangi kekerasannya atau kegetasannya, atau dengan kata lain kita ingin tingkatkan keuletannya, maka dilakukan pemanasan yang disebut sebagai tempering gitu ya. Martensit di tempering. Nah, nanti di sini kalau nanti dibaca itu ya, ada temperatur-temperatur yang sebaiknya dihindari ketika melakukan tempering. Ini gitu ya. Jadi kira-kira untuk eh, tempering nanti dihindari di antara temperatur di bawah 375 atau sedikit di atas 575. Atau biasanya kadang dihindari antara 37 di bawah 375 sampai 575 gitu ya. Hingga tadi di atas disarankan temperingnya di temperatur antara 250 dan 650. Artinya di bawah 375 atau eh, di bawah 375 di atas 575 ya. Jadi dan ini apa penggambaran singkatnya saja. Kalau kita punya austenit apa baja dengan fase austenit, kemudian kita dinginkan secara lambat sampai temperatur ruang lah kira-kira gitu. Nanti akan diperoleh perlit ya, struktur mikroperlit. Yang mana ini ya alfa dan alfa 3C. Kemudian kalau kita eh, punya baja dengan fase austenit, kemudian kita dinginkan ke temperatur ruang dengan kecepatan pendinginan yang relatif lebih cepat, maka nanti akan diperoleh bainit. Atau nanti kalau kita dari baja dengan fase austenit didinginkan sangat cepat, nanti kita akan memperoleh martensit ya. Kalau martensit ini dipanaskan, yang tadi disebut sebagai tempering ya, nanti akan diperoleh tempered martensit yang mana ini menjadi lebih lunak dibandingkan martensit itu ya. Tapi dia masih lebih kuat dibandingkan perlit maupun bainit gitu ya. Oke, ini yang kuliah ke-5. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini yang ke-6 ini.
Karena nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini umumnya kan diagram fasa itu terdiri dari dua unsur gitu ya, disebut sebagai diagram fasa biner. Meskipun realnya, faktanya itu biasanya kalau kita punya paduan itu unsurnya lebih dari dua gitu ya. Tapi bisa untuk hal-hal tertentu, untuk paduan-paduan tertentu bisa memang disimplifikasi menjadi hanya dua unsur utama gitu ya. Nah, nanti ada yang tidak bisa, bahkan nanti ya disederhanakannya menjadi tiga unsur gitu ya. Itu sebagai ternary alloy phase diagram. Nanti contohnya misalkan ya baja tahan karat, ada stainless steel. Nanti ada Fe, ada kromium, ada nikel gitu ya. Jadi diagram fasa FeNiCr. Saya langsung saja. Nanti kalau diagram fasa biner itu kan dia dua dimensi. Nanti kalau diagram fasa ternary itu nanti dia menjadi tiga dimensi. Seperti contoh di gambar ini. Ini menjadi tiga dimensi gitu ya. Alfa ruang-ruangannya dari fase-fasenya ini menjadi eh, ruang gitu ya, atau tiga dimensi. Kalau yang sebelumnya, misalkan diagram fase FEC, itu kan fase alfa ya dia dua dimensi. Fase beta juga dua dimensi gitu ya. Kalau diagram fase Turner nanti dia apa fasenya itu menjadi dalam bentuk ruangan atau tiga dimensi. Sehingga ini memang menjadi relatif lebih kompleks ya. Nah, ini untuk memudahkan apa dibayangkan ya. Yang kiri ini adalah eh, gambar utuhnya gitu ya dari diagram fasa yang terdiri dari unsur A, B, dan C itu ya. Jadi ada tiga unsur di sini digambarkannya ada unsur A, unsur B, dan unsur C. Nah, ini dipisah-pisah eh, di setiap ruang yang berbeda-beda itu ya. Ini yang contohnya yang bagian ini, ini adalah fase alfa. Fase alfa kalau kita lihat di sini ya ini di bagian yang ini ya, bagian yang paling kiri lah kira-kira gitu. Ini. Kemudian yang ini fase ruangan dari fase alfa dan beta yang ini. Alfa dan beta itu ya keseluruhan ini dia ruangannya. Kalau di sini yang bagian bawah ini, jadi kalau saya ambil garisnya di sini ya kira-kira ini. Dan ini, sini, dan ada ini ya. Ini ke sini. Menjadi ruangan ini ya. Kalau garis merah ini artinya di sini akan ketemu merah. Ini merah ini ya. Ini ya nanti ketemu dari satu garis ini, dua, tiga, empat ini itu ya. Berarti nanti akan berpotongan dari fase alfa, alfa dan beta, kemudian liquid alfa beta, kemudian yang liquid plus alfa gitu ya. Ini garis merah ini. Jadi di sini kira-kira ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam ruang fase yang berbeda-beda itu ya. Lagi yang ini alfa dan beta, ini liquid, kemudian alfa dan beta. Yang ini beta, fase tunggal beta berarti ya. Ini liquid plus beta, liquid dan beta. Yang ini liquid dan alfa.
Jadi sebenarnya sama, nanti sumbu vertikalnya ini adalah temperatur itu ya. Jadi misalkan temperatur sini 100 derajat Celcius, anggaplah itu misalkan ini 100. Nanti sepanjang horizontalnya ini itu ya sama 100 semua gitu ya. Jadi ini bidang horizontalnya, nanti ini adalah ya di 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini sini temperatur, ini temperatur, temperatur nanti ya saling eh, kalau di sini pas 100 di sini, 100 di sini, 100 di sini otomatis nanti kalau titik-titik ini dihubungkan dia akan membentuk satu bidang gitu ya, satu bidang horizontal gitu ya. Ini contoh yang ternary diagram, nanti ada FeNiCl yang masuk kategori stainless steel, dan juga ada Inconel, contohnya dia. Nanti nikel, krom, ferrum, atau C dia. Nah nanti kalau kita potong di temperatur tertentu, nanti dia akan menjadi segitiga itu ya bentuknya itu ya. Sama ini tadi itu ya. Ini tadi penggambarannya kan segitiga. Nah seperti ini lah. Ini kan bawahnya ini sebenarnya kan segitiga itu ya. Jadi segitiga sama sisi gitu ya. Dan nanti pada temperatur tertentu menjadi eh, satu bidang gitu ya, dua dimensi. Ya, digambarkan oleh kira-kira ini gitu ya. Ini contohnya yang misalkan di temperatur tertentu gitu ya muncul ketika diiris maka eh, muncul daerah-daerah fase tertentu. Kemudian misalkan di titik ini ditanya itu berapa ini eh, apa paduannya itu ya masing-masing unsurnya ABC-nya itu berapa ya harus memang ngitung gitu ya apa dengan penggaris ya misalkan hitung A-nya unsur A-nya berapa unsur A-nya di ujung ini berarti otomatis nanti garis-garis A-nya adalah ini gitu ya yang horizontal ini gitu ya ini dari nol A gitu ya yang di garis CB ini adalah 0% A ini 10 20 30 40 50 60 70 80 90 yang di titik ini itu 100% A gitu ya. Sehingga kita hitung di titik ini kita garis lurus ya, horizontal atau sejajar dengan garis komposisi A itu ya. Nanti di sini ketemu berapa? Berapa? Oh ternyata 27%. Berarti titik ini 27% A. Kemudian mencari titik B-nya, berapa persen B itu ya. B kan dia yang 0% B kan di garis AC itu ya. Jadi ini ada dari 0, 10, 20, 30, 40 gitu ya. 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gitu ya. Nah ini kebetulan dia di titik ini ya di garis, dibuat garis sejajar dengan
komposisi dari B gitu ya. Nah, di sini ketemu 46% B. Kemudian yang C berarti garis A, B ini adalah 0% C. Sehingga ini ya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Di garis ini ya dibuat di titik ini dibuat garis yang sejajar dengan komposisi C. Ya ini. Oh ternyata ketemu di titik ini. Nah ini dikira-kira, kira-kira 27 gitu ya. Kecuali nanti di antara 20 dan 30 ini ada pembagian garis lagi sejumlah 10 nanti lebih mudah gitu ya. Kalau nggak ada ya ini kan kosongan. Ini hanya menunjukkan di titik ini itu 20, di titik ini 30. Berarti ini ada 10 strip sebenarnya itu ya. Oh, ketika di titik ini ya kira-kira ini berapa? Oh, ternyata ini kira-kira eh, 27. Ya. Sehingga nanti komposisi apa paduannya itu ya terdiri dari 27% berat A, 46% berat B, 27% berat C. Nah, ini totalnya nanti harus 100% itu ya. Jadi persen berat ini tambah ini tambah ini ya 100% ketemunya gitu ya. Kalau nanti ketemunya kurang dari 100% atau lebih dari 100% berarti ada yang salah gitu ya. Nah, ini contohnya yang apa? Dipotong horizontal pada temperatur 900 derajat Celcius pada diagram FENICR itu ya, atau stainless steel. Gitu ya. Nah, nanti eh, ternyata ada beberapa fase yang muncul gitu ya. Jadi gambar ini ya apa? Dari full diambil dari full yang ternary diagram ya, yang tiga dimensi itu ya, kemudian dipotong di 600 900 itu adanya unsur apa eh, fase atau senyawa ini gitu ya. Jadi yang misalkan yang wake persen ion itu yang garis ini, otomatis ini Fe di ujung ini gitu ya, Fe-nya Fe di ujung ini 100%. Kemudian ini wake persen nikel, jadi nikel yang di sini 100%. Kalau 20% nikel di mana berarti ya buat garis yang sejajar dengan ini gitu ya. Yang nilainya 20 di sini berarti buat garis sejajar ini. Jadi sepanjang garis ini itu nikelnya 20%. Kalau apa kromiumnya 20% di mana misalkan itu. Kromium ini kan kromium di sini 100%. Jadi 20%-nya ini buat garis yang sejajar dengan FeNi ini gitu ya. Jadi misalkan ini horizontal ke sana. Berarti sepanjang garis ini itu 20% kromium. Jika misalnya saya ambil titik di sini, titik perpotongannya, ini ya berarti 20% kromium, 20% nikel, berarti ada 60% besi gitu ya. Berarti kira-kira ini kalau di eh, tarik garis 60 sejajar dengan garis CRN ini, nanti dia akan memotong pas di sini gitu ya. Ini 60 berarti 60, 20, 20, 100 gitu ya. Di temperatur 900 derajat Celcius dia nanti masuk fase ini gamma FeNi gitu ya. Memang sekali lagi kalau dia potongan eh, suhu tertentu berarti ya nanti dia hanya menunjukkan di suhu itu saja itu ya. Untuk di suhu yang lain nanti ya harus dilakukan pemotongan dari diagram fase tiga dimensinya gitu ya. Ini contoh yang lain saja itu ya. Ini tadi yang contoh pemotongan horizontalnya. Misalkan ini apa?
diagram fase terner yang tiga dimensi itu ya ini. Anggaplah contohnya ini itu ya. Ada unsur A, B, C-nya, penyusunnya. Ini di T1 berarti ya ini misalkan T1 ini 100 berarti ya di sumbu B-nya ini di 100, sumbu C-nya juga di titik 100, sumbu A-nya juga di titik 100. Ya, jadi dia horizontal dipotong. Nanti kira-kira oh kelihatan ini. Ya. Kemudian di suhu yang lain, di suhu T2 dipotong horizontal untuk menunjukkan segitiga yang tengah ini. Kemudian yang di temperatur T3, oh dia ternyata menunjukkan yang ini. Dia hanya ada satu fase alfa, gitu ya. Kalau yang di T2, dia ada fase alfa, kemudian ada fase liquid dan alfa, ada fase liquid, ya. Kalau yang di T1, oh ternyata dia ada fase alfa kecil di dekat B, gitu ya. Kemudian ada fase liquid dan alfa, kemudian ada fase liquid, gitu ya. Ini contoh diagram fase dari PP, BI, SB ya. Otomatis kalau nanti di paling atasnya dari bidang ini itu ya nanti liquid semua itu ya. Ini contoh potongan proyeksinya itu ya. Ini proyeksi liquidusnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri saja. Nanti ini kalau perlu dipelajari, pelajari kita minggu depan kuis itu ya. Sebelum nanti minggu depannya lagi dilaksanakan UTS. Nanti UTS-nya akan terjadwal dari prodi sehingga yang mengikuti jadwal saja itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Atau ada mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya ada, oke lah. Saya rasa cukup sekian. Terima